Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode pengajaran di pekan ketiga dengan bahasan teori belajar. Pengertian belajar. Menurut pakar psikologi, belajar adalah proses psikologis individu dalam interaksinya dengan lingkungan secara alami. Sedangkan pakar pendidikan mendefinisikan perilaku belajar sebagai proses psikologis pedagogis yang ditandai dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajar yang disengaja diciptakan. Seorang tokoh yang bernama Bell Gretler menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, kemampuan, skill, keterampilan, dan attitude, sikap. Kompetensi, skill, dan attitude diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatan dalam pendidikan informal, keikutsertaannya dalam pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Kemampuan belajar ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Banyak tokoh psikologi pendidikan yang mendefinisikan mengenai pengertian belajar. Namun kita ambil kesimpulan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dalam suatu interaksi lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya menetap. Kemudian pembelajaran. Sebagaimana halnya belajar, pembelajaran pun memiliki berbagai macam definisi. Di antaranya definisi oleh Dimyati dan Mujiono pada tahun 99 mengartikan pembelajaran sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan peserta didik. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Iskandar pada tahun 95 mengartikan pembelajaran sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik. Sedangkan menurut Degen, pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan pembelajar. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Dalam konteks pendidikan formal, pembelajaran adalah pendidikan di sekolah. Sebagian besar terjadi di kelas dan lingkungan sekolah. Sebagian kecil pembelajaran terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi proses belajar bisa terjadi di kelas, di lingkungan sekolah, dan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk interaksi sosial kultural melalui media massa dan jaringan. Sedangkan pendidikan non-formal sebaliknya. Proses pembelajaran sebagian besar terjadi di dalam lingkungan masyarakat, termasuk dunia kerja, media massa, dan jaringan internet. Sebagian kecil pembelajaran terjadi di kelas dan lingkungan pendidikan non-formal seperti pusat kursus. Yang lebih luas adalah belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dalam konteks pendidikan terbuka dan jarak jauh, proses belajar dan pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Istilah pembelajaran merupakan istilah yang baru yang menunjukkan kegiatan guru dan siswa. Sebelumnya, kita menggunakan istilah proses belajar mengajar dan pengajaran. Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction
Kita lebih memilih istilah pembelajaran karena istilah pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Kalau kita menggunakan kata pengajaran, kita membatasi diri hanya pada konteks tatap muka antara guru dan siswa di dalam kelas. Sedangkan dalam istilah pembelajaran, interaksi siswa tidak dibatasi oleh kehadiran guru secara fisik. Siswa dapat belajar melalui bahan ajar cetak, program radio, program televisi, atau media lainnya seperti Antuna sekarang belajar melalui media internet atau e-learning secara dalam jaringan atau daring. Menurut pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam konsep ini terkandung 5 konsep, yaitu interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Dijelaskan pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sumber belajar atau learning resource secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik dan pendidik dalam proses belajar dan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa sumber belajar tertulis atau cetakan, terekam, tersiar, jaringan, dan lingkungan, seperti alam, sosial, budaya, dan spiritual. Lingkungan belajar adalah lingkungan yang menjadi latar terjadinya proses belajar, seperti di kelas, perpustakaan, sekolah, tempat kursus, warnet, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tapi juga meliputi aspek sikap dan nilai atau afektif, serta keterampilan psikomotor. Yang kedua, perubahan harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini berupa interaksi fisik. Misalnya, seorang anak mengetahui bahwa api itu panas setelah ia menyentuh api yang menyala pada lilin. Selain interaksi fisik, perubahan kemampuan bisa diperoleh juga melalui interaksi psikis. Contohnya, seorang anak akan berhati-hati ketika menyeberang jalan setelah ia melihat ada orang yang tertabrak kendaraan. Perubahan kemampuan dapat terbentuk karena adanya interaksi individu dengan lingkungan. Mengedipkan mata pada saat memandang cahaya yang menyilaukan atau keluar air liur pada saat mencium harumnya masakan bukan merupakan hasil belajar. Perubahan perilaku karena faktor kematangan tidak termasuk belajar. Seorang anak tidak dapat belajar berbicara sampai cukup umurnya, tapi perkembangan kemampuan berbicaranya sangat tergantung pada rangsangan dari lingkungan sekitar. Begitu juga dengan kemampuan berjalan. Yang ketiga, ciri-ciri belajar adalah perubahan yang terjadi relatif menetap. Perubahan perilaku akibat obat-obatan, minuman keras, dan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku hasil belajar.
Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik yang merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, tindakan pendidik yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedelapan, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Unsur-unsur belajar. Yang pertama, tujuan. Belajar dimulai karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan muncul untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua, kesiapan. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan baik, anak atau individu perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik dan psikis. Kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu maupun penguasaan pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang mendasarinya. Yang ketiga, situasi. Kegiatan belajar berlangsung dalam suatu situasi belajar. Yang keempat, interpretasi. Dalam menghadapi situasi, individu mengadakan interpretasi, yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima, respon. Berpegang kepada hasil dari interpretasi, apakah individu mungkin atau tidak mungkin mencapai tujuan yang diharapkan, maka ia memberikan respon. Yang keenam, konsekuensi. Setiap usaha akan membawa hasil. Hasilnya berupa keberhasilan atau kegagalan. Demikian juga dengan respon atau usaha belajar peserta didik. Apabila peserta didik berhasil dalam belajarnya, ia akan merasa senang, puas, dan akan lebih meningkatkan semangatnya untuk melakukan usaha-usaha belajar berikutnya. Yang ketujuh, reaksi. Reaksi terhadap kegagalan. Selain keberhasilan, kemungkinan lain yang diperoleh peserta didik dalam belajar adalah kegagalan. Peristiwa ini akan menimbulkan perasaan sedih dan kecewa. Reaksi peserta didik terhadap kegagalan dalam belajar bisa bermacam-macam. Kegagalan bisa menurunkan semangat dan memperkecil usaha-usaha belajar selanjutnya, tetapi bisa juga sebaliknya. Kegagalan membangkitkan semangat yang berlipat ganda untuk menembus dan menutupi kegagalan tersebut. Tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan, bukan hanya pada aspek kognitif, tapi juga pada aspek lainnya. Belajar juga bertujuan untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Belajar juga mengakibatkan perubahan atau peningkatan yang tetap dalam segala aspek. Ranah pembelajaran. Secara umum, kita mengetahui 3 pembagian atau 3 ranah pembelajaran. Yang pertama, ranah kognitif, yang berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan cara berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua, ranah afektif, berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Dan yang ketiga adalah
ranah psikomotor yang mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motorik. Selanjutnya, revisi taksonomi Bloom. Apa alasan taksonomi Bloom perlu direvisi? Yang pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook atau buku ajar, bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Maksudnya, taksonomi Bloom yang telah direvisi adalah taksonomi yang dibutuhkan oleh pendidik pada masa saat ini, karena pendidikan masih terkait dengan masalah-masalah desain pendidikan, penerapan program yang tepat, kurikulum standar, dan asesmen autentik. Yang kedua, karena adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Alasan ketiga adalah taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Alasan keempat yaitu proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Kemudian alasan keenam, ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom. Kategori pengetahuan dan komprehensi memiliki banyak subkategori, namun 4 kategori lainnya hanya memiliki sedikit subkategori. Alasan ketujuh, taksonomi Bloom versi asli lebih ditujukan untuk dosen-dosen, padahal dalam dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah revisi taksonomi yang lebih luas, menjangkau seluruh pelaku dalam dunia pendidikan. Dari gambar yang ditampilkan, tampak bahwa C1 adalah taksonomi atau cara berpikir tingkat rendah, sampai dengan C6 merupakan cara berpikir tingkat tinggi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengingat atau remember. Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Mengingat meliputi mengenali dan memanggil kembali, recognition dan recalling. Mengenali berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia. Sedangkan memanggil kembali atau recalling adalah proses kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat. Tingkat C1 atau mengingat atau remembering ini dalam bentuk komunikasi spektrum, contohnya menulis teks atau texting, mengirim pesan singkat atau instant messaging, dan berbicara, twittering. Kemudian tingkat C2 yaitu memahami atau mengerti, understand. Memahami atau mengerti berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Memahami atau mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan membandingkan. Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang siswa berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari kategori pengetahuan tertentu. Mengklasifikasikan berawal dari suatu contoh atau informasi yang spesifik, kemudian ditemukan konsep dan prinsip umumnya. Membandingkan merujuk pada identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih objek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan berkaitan dengan proses kognitif, menemukan satu persatu ciri-ciri dan objek yang diperbandingkan. Contoh dari bentuk memahami atau mengerti dalam spektrum komunikasi adalah seperti bercakap atau chatting, menyumbang, contributing, dan networking. Yang ketiga, menerapkan atau applying, aplikasi.
Menerapkan menunjukkan pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikannya. Menjalankan prosedur merupakan proses kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan di mana siswa sudah mengetahui informasi tersebut dan mampu menetapkan dengan pasti prosedur apa yang harus dilakukan. Jika siswa tidak mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan, maka siswa diperbolehkan melakukan modifikasi dari prosedur baku yang sudah ditetapkan. Mengimplementasikan muncul apabila siswa memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing. Karena siswa masih merasa asing dengan hal ini, maka siswa perlu mengenali dan memahami permasalahan terlebih dahulu, kemudian baru menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mengimplementasikan berkaitan erat dengan dimensi proses kognitif yang lain, yaitu mengerti dan menciptakan. Menerapkan merupakan proses yang kontinu, dimulai dari siswa menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan prosedur baku yang sudah diketahui. Kegiatan ini berjalan teratur sehingga siswa benar-benar mampu melaksanakan prosedur dengan mudah. Kemudian berlanjut pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang asing bagi siswa, sehingga siswa dituntut untuk mengenal dengan baik permasalahan tersebut dan memilih prosedur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh dari C3 atau menerapkan applying ini adalah posting, blogging, dan menjawab, replying. Yang keempat, menganalisis. Menganalisis merupakan memecahkan suatu masalah dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari masalah dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut, serta mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Kemampuan menganalisis merupakan jenis kemampuan yang banyak dituntut dari kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Berbagai mata pelajaran menuntut siswa memiliki kemampuan menganalisis dengan baik. Tuntutan terhadap siswa untuk memiliki kemampuan menganalisis seringkali cenderung lebih penting daripada dimensi proses kognitif yang lain seperti mengevaluasi dan menciptakan. Kegiatan pembelajaran sebagian besar mengarahkan siswa untuk mampu membedakan fakta dan pendapat, serta menghasilkan kesimpulan dari suatu informasi pendukung. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif, memberi atribut, dan mengorganisasikan. Memberi atribut akan muncul apabila siswa menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Mengorganisasikan menunjukkan identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi atau situasi dan mencoba mengenali bagaimana unsur-unsur ini dapat menghasilkan hubungan yang baik. Mengorganisasikan memungkinkan siswa membangun hubungan yang sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang diberikan. Hal pertama yang harus dilakukan siswa adalah mengidentifikasi unsur yang paling penting dan relevan dengan permasalahan. Kemudian melanjutkan dengan membangun hubungan yang sesuai dari informasi yang telah diberikan. Contoh dari tingkat C4 atau menganalisis dalam bentuk komunikasi atau communication spectrum adalah menanyakan atau questioning dan meninjau ulang, reviewing. Dan tingkat kelima, C5, yaitu mengevaluasi. Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif, serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan dimensi mengevaluasi. Namun, hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan penilaian. Perbedaan antara penilaian yang dilakukan siswa dengan penilaian yang merupakan evaluasi adalah pada standar dan kriteria yang dibuat oleh siswa. Jika standar atau kriteria yang dibuat mengarah pada keefektifan hasil yang didapatkan dibandingkan dengan perencanaan dan keefektifan prosedur yang digunakan,
maka apa yang dilakukan siswa merupakan kegiatan evaluasi. Evaluasi meliputi mengecek, checking, dan mengkritisi, critiquing. Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. Jika dikaitkan dengan proses berpikir, merencanakan, dan mengimplementasikan, maka mengecek akan mengarah pada penetapan sejauh mana suatu rencana berjalan dengan baik. Mengkritisi mengarah pada penilaian suatu produk atau operasi yang berdasarkan pada kriteria dan standar eksternal. Mengkritisi berkaitan erat dengan berpikir kritis. Siswa melakukan penilaian dengan melihat sisi negatif dan positif dari suatu hal, kemudian melakukan penilaian menggunakan standar ini. Contoh tingkat evaluasi C5 dalam communication spectrum adalah bertemu dengan jaringan atau mendiskusikan, kemudian berkomentar dan berdebat. Kemudian tingkat tertinggi yaitu C6, menciptakan, create. Menciptakan mengarah pada proses kognitif, meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren, dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara total berpengaruh pada kemampuan siswa untuk menciptakan. Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan, dan menganalisis. Siswa bekerja dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan pada menciptakan, siswa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan dan memproduksi. Menggeneralisasikan merupakan kegiatan merepresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif hipotesis yang diperlukan. Menggeneralisasikan ini berkaitan dengan berpikir divergen yang merupakan inti dari berpikir kreatif. Memproduksi mengarah pada perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Memproduksi berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan yang lain, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi. Contoh dari tingkatan tertinggi ranah kognitif, yaitu menciptakan, adalah negosiasi, memoderatori, dan kolaborasi. Berikut ditampilkan pada layar contoh-contoh dari kata kerja operasional atau KKO. Contoh-contoh kata kerja operasional yang ada dapat dipergunakan untuk membuat perangkat pengajaran. Kemudian ranah afektif. Tingkatan yang pertama paling rendah dalam ranah afektif adalah penerimaan atau receiving, yaitu kemampuan menjadi peka terhadap sesuatu hal dan menerima sebagaimana adanya. Receiving atau penerimaan juga berarti sensitivitas terhadap keberadaan fenomena atau stimuli tertentu, meliputi kepekaan terhadap hal-hal tertentu dan kesediaan untuk memperhatikan hal tersebut. Tingkat kedua dari ranah afektif adalah responding atau pemberian respon, yaitu kemampuan memberikan respon secara aktif terhadap fenomena atau stimuli. Tingkat ketiga dari ranah afektif adalah valuing, yaitu penilaian atau penentuan sikap, yakni kemampuan untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terhadap suatu objek dan kejadian tertentu. Tingkat keempat dari ranah afektif adalah organisasi, yaitu konseptualisasi dari nilai-nilai untuk menentukan keterhubungan di antara nilai-nilai atau kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup.
Tingkat tertinggi dari ranah afektif adalah karakterisasi, yakni kemampuan yang mengacu pada karakter dan gaya hidup seseorang, atau kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi karakter, menjadi pedoman hidup. Kemudian ranah psikomotor. Yang pertama, ranah terendah adalah persepsi, meliputi kemampuan memilah-milah dua perangsang atau lebih berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing stimuli. Tingkat yang kedua adalah kesiapan atau kesiapan melakukan suatu pekerjaan, meliputi kemampuan menempatkan diri dalam keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemampuan ini mencakup aktivitas jasmani dan rohani atau mental, misalnya posisi start lomba lari. Tingkat ketiga dari ranah afektif adalah gerakan terbimbing atau mekanisme, yang meliputi kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau gerak peniruan. Misalnya meniru gerakan-gerakan dalam sholat, tapi belum runut. Yang keempat, gerakan terbiasa, meliputi kemampuan melakukan suatu rangkaian gerakan dengan lancar karena sudah dilatih sebelumnya. Misalnya melakukan gerakan sholat dan wudhu secara runut. Tingkat kelima dari ranah afektif adalah gerakan kompleks, meliputi kemampuan untuk melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari beberapa komponen secara lancar, tepat, dan efisien. Contohnya, sudah bisa sholat sendiri, gerakannya sudah tertib, dan bacaannya sudah lancar. Tingkat keenam dari ranah afektif adalah penyesuaian pola gerakan atau adaptasi, yang meliputi kemampuan mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku. Tingkat ketujuh dari ranah afektif adalah kreativitas, meliputi kemampuan melahirkan pola gerak atau mencakup kemampuan melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa atau ide sendiri. Misalnya kemampuan membuat kreasi-kreasi gerakan senam sendiri. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Misalnya, berhenti berbicara ketika mendapat isyarat tangan telunjuk di depan mulut sebagai tanda bahwa tidak boleh ramai. Yang kedua, jenis belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari luar. Misalnya menendang bola ketika ada bola di depan kaki, berbaris rapi karena ada komando, berlari karena mendengar suara anjing menggonggong di belakang, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan seperti konsep merah putih, panas dingin, ibu bapak, kaya miskin, dan sebagainya. Yang keempat, jenis belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Misalnya, perahu itu seperti badan itik, atau kereta api seperti kluwing, atau kaki seribu, atau wajahnya seperti bulan kesiangan. Jenis belajar yang kelima, yaitu belajar membedakan. Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal-hal yang jumlahnya banyak. Misalnya membedakan tumbuhan yang dilihat dari akarnya atau daunnya. Ini termasuk tanaman dikotil atau monokotil. Suku bangsa menurut tempat tinggalnya dan negara menurut tingkat kemajuannya, dan sebagainya.
Jenis belajar yang keenam adalah belajar konsep. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Misalnya binatang, tumbuhan, dan manusia termasuk makhluk hidup. Jenis belajar yang ketujuh yaitu belajar hukum atau aturan. Belajar aturan atau hukum terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Misalnya ditemukan bahwa benda memuai bila dipanaskan. Iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan geografi atau astronomi di muka bumi. Harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dan sebagainya. Dan jenis belajar yang kedelapan adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah terjadi apabila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Misalnya, mengapa perkuliahan metode pengajaran kali ini mahasiswi diwajibkan untuk mencatat materi yang disampaikan melalui video? Atau mengapa mahasiswi diwajibkan untuk mengerjakan tes di setiap pertemuan? Dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai gaya belajar. Setiap manusia memiliki gaya tersendiri dalam belajar. Hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh cara mereka menyerap informasi ketika pembelajaran dalam konteks apapun berlangsung. Apakah itu belajar di dalam kelas atau belajar di luar kelas. Dengan kata lain, secara sadar atau tidak sadar, saat seseorang sedang menyerap informasi, maka di situ pembelajaran secara umum terjadi. Namun pada umumnya mereka tidak begitu menyadari bagaimana cara mereka menyerap informasi melalui penglihatan visual, menyimak dan berbicara auditori, atau mempraktikannya kinestetik. Agar informasi yang diterima dapat bertahan lama dalam rasa dan memori siswa. Seseorang mungkin secara dominan belajar dengan menggunakan salah satunya. Kemungkinan lain yang terjadi adalah menyerap informasi melalui keterpaduan, percampuran antara visual auditori, visual kinestetik, atau auditori kinestetik, atau perpaduan ketiganya secara merata. Secara garis besar, dikenal ada 3 gaya belajar manusia. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua, gaya belajar auditori, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan salah satu gaya belajar yang mungkin dimiliki oleh peserta didik. Bagi seseorang yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah penglihatan atau visual. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih suka melihat bagaimana melakukan sesuatu daripada berdiskusi. Ini adalah gaya belajar pendidikan yang konvensional. Secara tradisional diarahkan. Tidak mengherankan karena 60% orang percaya dirinya sebagai pembelajar visual. Dan ini adalah salah satu gaya yang lebih mudah untuk mengakomodasi pembelajaran dalam skala yang besar. Gaya belajar visual berarti siswa belajar dengan melihat dan mencermati. Ciri-ciri gaya belajar visual. Siswa pada umumnya membuat catatan rinci daripada terlibat dalam diskusi. Siswa dengan gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka pendidiknya untuk mengerti materi pembelajaran. Siswa yang memiliki gaya visual lebih suka menggunakan foto, membuat gambar, bermain warna dan peta,
untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, siswa dengan gaya belajar visual cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Siswa dengan gaya belajar visual juga mendapatkan manfaat dari ilustrasi dan presentasi yang berwarna. Siswa dengan gaya belajar visual pada umumnya memberi pertanyaan, contohnya seperti ini. Bagaimana jika dihadapkan dengan kondisi seperti ini? Bagaimana Anda melihat situasi yang seperti ini? Atau bertanya, apakah kamu melihat apa yang aku tunjukkan padamu? Dan sebagainya. Bagi guru, ada beberapa saran untuk memaksimalkan pembelajaran bagi anak dengan gaya belajar visual. Saat mengajar siswa dengan gaya belajar visual, pastikan untuk memiliki diagram, kode warna, dan video untuk memperkuat pengetahuan. Yang kedua, siswa bergaya visual menyukai visualisasi yang berupa garis besar, garis waktu, dan representasi data visual yang lainnya. Bukan hanya mereka suka membaca, mereka juga suka mengembangkan konstruksi konten di luar kata-kata, tapi memvisualisasikannya dengan gambar statis dan gambar bergerak. Yang ketiga, hindari tes yang membutuhkan pendengaran dan respon yang luas. Para siswa dengan gaya belajar visual lebih sesuai jika diberi materi ajar yang berupa esai, pilihan ganda, dan diagram. Berikutnya, saran untuk siswa agar memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama, gunakan peta, garis waktu, dan gambar. Yang kedua, buat garis besar atau kerangka hasil membaca atau belajar. Dengan kata lain, siswa diminta untuk membuat peta pikiran pembelajaran. Yang ketiga, buat catatan terkait hasil membaca, menonton video, hasil pengamatan, dan sebagainya. Yang keempat, gunakan warna dan kode. Garis bawahi kata-kata kunci dengan bolpen yang berwarna. Saran kelima, buat diagram jika memungkinkan. Bisa diagram Venn, diagram kalimat, dan sebagainya. Yang keenam, gunakan flashcard atau kartu warna atau penanda. Yang ketujuh, gunakan berbagai jenis bagan. Bisa diagram pie, diagram bar, atau diagram garis. Yang kedua, gaya belajar auditori. Seseorang dengan gaya belajar auditori mengandalkan kesukaan belajar melalui pendengaran. Mereka dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang pendidik katakan. Siswa dengan gaya belajar auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui suara, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Siswa dengan gaya belajar auditori biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Siswa dengan gaya belajar auditori biasanya memiliki sensitivitas dalam nada dan ritme. Biasanya bisa bersenandung, memainkan alat musik, atau mengenali suara dari berbagai instrumen dan sebagainya. Mereka memantapkan pemahaman ketika mereka mendengar informasi. Mereka biasanya juga mengikuti arah dengan baik, berkonsentrasi lebih baik dengan musik atau gerakan di latar belakang, dan mengulangi semuanya kembali untuk memastikan mereka mendapatkan informasi dengan pemahaman yang baik. Gaya belajar auditori berarti siswa belajar dengan mendengar dan menyimak secara intensif. Ciri-cirinya, siswa pada umumnya menikmati diskusi dan membicarakan hal-hal melalui dan mendengarkan orang lain. Siswa dengan gaya belajar auditori juga memiliki ciri-ciri mendapatkan pengetahuan dengan membaca yang keras, bergumam,
atau berbicara kepada diri sendiri. Siswa dengan gaya belajar auditori pada umumnya memberikan komentar seperti ini. Aku mendengarmu dengan jelas. Saya ingin Anda mendengarkan. Ini terdengar bagus, dan sebagainya. Saran bagi guru untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama, para siswa dengan gaya belajar auditori akan banyak mengajukan pertanyaan. Biasanya meminta lebih banyak penjelasan atau berharap guru dapat menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Yang kedua, mereka mungkin akan membaca sedikit lebih lambat dan lebih suka membaca dalam suasana yang tenang. Yang ketiga, mereka dapat belajar lebih baik dengan orang-orang yang dapat memunculkan ide-ide dan akan lebih baik jika mereka menggunakan audiobook selain buku teks. Yang keempat, penugasan yang baik meliputi wawancara, laporan lisan, parafrase konten, dan sebagainya. Hindari tes yang membutuhkan banyak tulisan, terutama tes yang memiliki jangka waktu yang lama. Saran kelima untuk guru agar memaksimalkan pembelajaran adalah para siswa dengan gaya belajar auditori ini lebih cocok untuk menunjukkan penguasaan hasil belajar dengan presentasi lisan, seperti dengan ujian lisan atau penulisan bebas begitu mereka mendengar teks yang disampaikan, atau menggunakan alat-alat speech-to-text tool. Ini bagi generasi milenial sepertinya sudah tidak asing, menggunakan alat-alat speech-to-text tools. Kemudian, saran bagi siswa dengan gaya belajar auditori. Yang pertama, gunakan asosiasi kata untuk fakta atau tanggal. Yang kedua, dengarkan podcast atau rekaman ceramah. Yang ketiga, gunakan video jika waktunya tepat. Yang keempat, bahas materi pelajaran dengan menyuarakannya. Yang kelima, dengarkan buku audio. Yang keenam, baca catatan dengan suara keras dan direkam. Yang ketujuh, ulangi semua materi belajar dengan menyuarakannya jika memungkinkan. Dan yang kedelapan, belajar dalam kelompok dengan cara berdiskusi. Ya, belajar yang ketiga adalah kinestetik. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Mereka belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa dengan gaya belajar kinestetik sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan mengeksplorasi sangat kuat. Siswa dengan gaya belajar kinestetik lebih mendapat manfaat dari keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Mereka suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta. Siswa dengan gaya belajar kinestetik berarti siswa belajar dengan menyentuh dan melakukan. Sebagai pendidik atau sebagai orang tua, sebaiknya kita bisa mendeteksi apakah anak didik kita memiliki gaya belajar kinestetik atau mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, semacam gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit untuk memusatkan perhatian. Gejala dari penderita ADHD diantaranya tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Perhatiannya mudah teralihkan. Sering terlihat seperti tidak mendengarkan pembicaraan atau arahan. Tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Ceroboh. Sulit mengatur tugas dan aktivitas. Sulit mengikuti instruksi. Sering kehilangan barang-barang yang digunakan sehari-hari. Dan tidak suka aktivitas yang perlu
konsentrasi lebih. Contoh perilaku hiperaktif dan impulsif. Yang pertama, sulit untuk diam dari tempat duduk ketika mengikuti pelajaran. Kebiasaan menggerakkan bagian tubuh, terutama kaki atau tangan ketika sedang duduk. Sulit melakukan aktivitas dengan tenang, berlari-lari atau memanjat sesuatu di saat yang tidak tepat. Sering memotong pembicaraan orang lain, berbicara terlalu banyak, sering mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain, dan tidak dapat diam, selalu ingin bergerak. Kembali ke siswa dengan gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar kinestetik pada umumnya perlu banyak istirahat dan ingin banyak bergerak. Kemudian, berbicara dengan menggunakan tangan dan gerakan atau gestur, tangannya bergerak-gerak. Yang ketiga, ingat apa yang telah dilakukan, tapi mengalami kesulitan dengan apa yang dikatakan atau dilihat. Yang keempat, cirinya adalah mereka belajar dengan melakukan aktivitas. Dan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik memberikan komentar seperti ini contohnya. Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Ayo maju bersama. Apakah Anda paham dengan apa yang saya katakan? Dan yang semisalnya. Selanjutnya, saran bagi guru untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar kinestetik menikmati bermain peran, membangun model materi ajar, bereksperimen langsung, melakukan tarian atau gerakan atau aktivitas fisik, dan bermacam-macam olahraga. Yang kedua, menggunakan kecenderungan fisik akan memungkinkan siswa dengan gaya belajar kinestetik untuk mengingat dan memproses lebih baik daripada duduk di meja atau sesi belajar yang panjang. Yang ketiga, hindari tes yang membutuhkan banyak tulisan, terutama esai. Yang keempat, para pembelajar dengan gaya belajar kinestetik lebih cocok untuk menunjukkan penguasaan dalam bentuk pemecahan masalah secara cepat, seperti pilihan ganda, tes dengan isian pendek, atau definisi yang singkat. Yang kelima, jika memungkinkan, evaluasi melalui ekspresi fisik akan lebih efektif, seperti dalam menulis bebas dan melakukan permainan. Kemudian selanjutnya, saran bagi siswa agar memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama, sering-sering jeda atau istirahat. Yang kedua, melakukan kegiatan yang dilakukan secara langsung seperti eksperimen dan peragaan sejarah. Yang ketiga, membuat model suatu topik pembelajaran. Yang keempat, mengikuti berbagai kelas seperti bela diri, memasak, berkebun, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan buku-buku petualangan atau tindakan. Yang keenam, melibatkan bermain peran dan mempraktikkan kegiatan belajar. Yang ketujuh, belajar dalam kelompok dengan sering istirahat atau jeda. Dan yang kedelapan, menggunakan kartu flash untuk memori. Berikut ini akan ditampilkan perbandingan teori belajar kontemporer berdasarkan aliran belajar. Ada behaviorisme, kognitivisme, kognitif sosial, dan konstruktivisme. Dan kami tampilkan juga karakteristik dari 3 teori belajar kontemporer yang terkenal dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, teori belajar operant conditioning dari Skinner.
kemudian condition of learning dari Gates, dan cognitive development dari Piaget. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.